Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Seliana Puspitasari dengan NIM 0102 12821266060. Saya dari kelompok 3 Pancasila B, EP Indralaya, dengan dosen Dr. Sanjaya. Baik, di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan kembali materi Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia sesuai dengan opini saya. Baik, untuk awalnya, terdapat dua tafsir pokok Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu Pancasila sebagai dasar negara secara umum yang tidak dapat diubah, yang artinya melekat pada kelangsungan negara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lalu yang kedua itu Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar filsafat negara. Lalu kedudukan Pancasila itu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan juga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara itu juga dianggap sebagai dasar negara yang sudah ada sejak 18 Agustus 1945. Hal ini juga merupakan sumber dari segala sumber, hukum itu dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan RI, dan juga ini artinya tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Lalu ada Pancasila sebagai pandangan hidup. Ini artinya Pancasila digunakan sebagai pedoman hidup, pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini juga artinya sudah ada sejak dulu, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu ini juga artinya mempunyai sanksi moral atau sanksi sosial, dan juga yang pasti tidak mungkin dipisahkan dari bangsa Indonesia karena sudah merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu ada peranan lainnya dari Pancasila, selain dari dua hal yang sudah disebutkan sebelumnya, itu yang pertama Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, lalu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, dan juga Pancasila sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia. Lalu lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Undang-Undang Dasar di Indonesia. UUD negara adalah peraturan perundang-undangan negara yang tertinggi tingkatnya dalam negara dan merupakan hukum dasar negara yang tertulis. Hal-hal yang harus dimuat dalam Undang-Undang Dasar itu pertama ada bentuk negara dan organisasinya, yang kedua itu susunan pengangkatan dan wewenang pemerintah dalam arti luas, yang ketiga itu ada hak-hak fundamental warga negara dan badan-badan hukum termasuk bidang politik, dan yang keempat itu ada hal-hal lain yang bersifat mendasar. UUD apa saja yang pernah berlaku di Indonesia itu ada 4. Yang pertama ada UUD 1945 yang berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Lalu selanjutnya itu ada Konstitusi RIS, itu berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Lalu selanjutnya itu ada UUD RI 1950, itu berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan yang terakhir ada UUD 1945, itu berlaku dari 5 Juli 1959 sampai sekarang. Lalu ada Pancasila sumber tertib hukum Republik Indonesia. Tertib hukum adalah keseluruhan peraturan hukum secara bersama yang menunjukkan atau memenuhi 4 syarat, yaitu A. Adanya kesatuan subjek atau penguasa yang mengadakan peraturan-peraturan hukum. B. Adanya kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan hukum itu. C. Ada kesatuan wilayah di mana keseluruhan hukum itu berlaku. D. Ada kesatuan waktu dalam mana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku. Lalu ada tata urutan perundang-undangan Indonesia menurut UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi urutannya yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945, itu yang paling tinggi, lalu diikuti oleh undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, lalu di bawahnya itu ada peraturan pemerintah, di bawahnya lagi ada peraturan presiden, lalu di bawahnya lagi itu ada peraturan daerah yang terdiri dari perda provinsi, perda kabupaten atau kota, dan juga perda desa. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.